lebih baik lagi, terus bisa menghilangkan anxiety aku, sehat, terus bisa umroh. Kalau ngomongin kesehatan sendiri, sekarang gimana sih kesehatannya? Sekarang alhamdulillah masih proses terus. Ih, seneng deh dikasih itu tuh kan, bisa ngaca. Sekarang alhamdulillah aku lagi proses terapi terus. Udah gitu sekarang sih aku udah ngerasa enakan, cuman masih sering anxiety-nya kumat gitu. Terapinya setiap minggu apa gimana? Ini aku tuh baru mulai terapi, kayak apa ya, dia tuh dirilis gitu apa aja trauma yang aku ada dari kecil gitu, terus kayak apa ketakutan aku supaya anxiety atau misalnya emosi aku yang dari kecil ketahan tuh semuanya bisa keluar gitu. Tapi ini memang lu datang ke dokter atau ke psikolog sih? Aku ke psikiater udah, terus ini tuh lebih ke ada kalian tahu Pen Yoga Star nggak sih? Jadi ini tuh kayak apa ya? Kayak meditasi. Dia tuh sebenarnya guru yoga, tapi ini tuh kayak meditasi gitu. Kita dirilis semuanya trauma kita segala macam. Mungkin ada obat konsumsi kan? Enggak. Dulu aku sempat dikasih obat sama dokter psikiater aku, cuman aku nggak berani minum obat-obatan karena takutnya ketergantungan. Jadi lebih ke karena dokternya menyarankan semuanya balik lagi ke pikiran kita, obat hanya untuk sementara. Jadi aku lebih baik gimana caranya aku yang bisa mengkontrol pikiran aku gitu. Sempat curhat ke orang tua nggak sih? Karena kan jauh dari orang tua juga pas sakit. Bagaimana? Nah itu dia, aku tuh nggak suka cerita sama orang tua, sama keluarga tuh nggak suka cerita. Jadi ya begitulah. Berarti memang lu Lebih baik sendiri. dipendam sendiri gitu. Oke, mungkin triggernya apa sih, San? Di tahun berapa akhirnya lu memang kurang tidak nyaman dan akhirnya lu memang harus berobat? Aku kayaknya mulai nggak nyaman itu sekitar 5 tahunan ini ya. Sebenarnya waktu kecil sempat ada anxiety gitu, tapi nggak separah 5 tahunan ini gitu. Apakah memang itu efek kesibukan di dunia entertain atau apa nih yang mungkin faktornya? Itu lebih ke pikiran aku, trauma dari kecil, trauma yang aku ada sampai sekarang gitu. Udah gitu faktor kecapean juga, karena biasanya aku kalau misalnya kecapean, kurang tidur gitu, biasanya kumat gitu. Oke, bicara soal trauma, apakah memang dirimu mendapat trauma yang seperti apa sih, San? Apakah memang ada kekerasan verbal atau apa yang bikin lu sampai sekarang teringat? Banyak faktor sih, traumanya banyak banget. Nggak banyak banget juga sih, kesannya kayak aku bermasalah banget. Nggak maksudnya kayak ini contoh aja ya, misalnya kayak kita punya hubungan gitu, terus kita berekspektasi berlebihan, ternyata tidak sesuai harapan, atau misalnya dia melakukan sesuatu yang itu ternyata nyakitin kita, itu bisa menjadi trauma buat kita gitu. Itu salah satu contohnya ya, cuman traumanya apa aku nggak bisa sharing ini secara publik karena terlalu aku ngerasa kayak terlalu nggak boleh tahu gitu. Sempat ada, mungkin kalau mau open, sempat dapat kekerasan nggak sih, kekerasan fisik atau Aku dapat kekerasan dari anjing aku. Anjing aku menggigit aku dapat kekerasan dari dia. berarti memang lu Berarti ini lebih ke hubungan sosial sama orang seseorang. Itu kan contoh ya, cuman apanya aku nggak akan kasih tahu. itu contoh. Cuman apanya ya itu terlalu private lah. Kak, mengenai kamu sekarang lagi sakit, sekarang lebih jadi mengurangi kegiatan nggak sih? atau justru malah makin banyak ambil kegiatan? Atau jadi makin banyak olahraga? Enggak, yoga? sekarang aku lebih mendengarkan diri aku sendiri gitu. Jadi kayak diri aku tuh kalau lagi capek aku coba untuk mendengarkan. Kalau dulu kan kayak aku mau secapek apapun, kalau aku udah punya kegiatan aku harus tetap pergi, aku harus tetap syuting segala macam. Kalau sekarang lebih ke dengerin apa yang udah di warning sama si tubuh aku. Olahraga tapi tetap ya Kak? Olahraga tetap. Itu adalah kunci supaya kita happy.
Tapi untuk mungkin selain datang ke tadi kamu bilang meditasi segala macam, apa sih untuk menekan supaya anxiety kamu tuh nggak datang, atau apa mungkin langkah Pencegahannya. Pencegahannya itu sih nggak boleh kecapean banget gitu. Terus aku kan ada panic attack, jadi nggak boleh yang tiba-tiba dikasih sesuatu hal yang bikin aku panik gitu, karena aku bisa tiba-tiba panik banget gitu ya. Kalau menghindarinya lebih ke kalau kumpul keluarga, kalau sama mami aku, kalau sama lagi bareng sama keluarga aku tuh ngerasa tenang gitu. Gitu sih. Kok malu sih? Saya pernah baca di satu portal sosial media itu semuanya itu harus menikah gitu kan tadi. Oh, kalau itu sakitnya beda. Sakitnya beda. Kalau itu apa itu? Kalau itu sakitnya ada inilah, ada apa ya? Gumpalan darah gitu. Ada gumpalan darah di perut aku. Dan dokternya bilang kalau misalnya mau sembuh itu ya intinya dia tuh apa ya, kayak nggak ada. Ya intinya bisa semua kalau menikah. Iya, intinya bisa sembuh kalau menikah, kalau hamil. case-nya beda ya. Itu case-nya beda. Oke, kan tadi kan sempat curhat juga dulu, itu sempat berhenti syuting hampir sangat lama. Kalau untuk comeback lagi, gimana sih artinya lu setelah berhenti lama terus comeback lagi, ada kesusahan atau kesulitan gak sih dengan sakit yang lu alami? Susah? Lumayan ada sih, karena kalau aku lagi kecapean banget, terus apa ya, syutingnya tuh bener-bener tinggi terus, lumayan pas mau tidurnya susah gitu. Tapi ya harus akunya harus bisa kontrol. Kalau kan banyak juga kayak beberapa artis kayak harus minum vitamin kayak gitu-gitu, terus infus water gitu-gitu, minuman yang kalau ya kamu sendiri konsumsi itu nggak sih? Aku minum vitamin, tapi jarang karena males. Tapi aku minum gitu, aku minum vitamin. Terus apalagi ya, aku sih lebih ke jamu-jamuan ya, aku lebih suka ke jamu-jamuan. Ini lebih suka yang apa? Iya, aku anaknya Indonesia banget. Biasanya apa? Aku tergantung apa yang dirasakan sama tubuh gitu. Kalau aku lagi datang bulan, aku minumnya kunyit asem. Ini kayak lagi promo jamu ya. Kalau lagi nggak enak badan, bisa jahe merah atau temulawak gitu-gitu. Kamu sendiri? Pesennya di sini gitu. Kamu bikin sendiri beli bahan-bahannya atau? Tergantung. Biasanya aku kalau misalnya akunya lagi nggak buru-buru, aku ada waktu gitu, aku biasanya bikin sendiri. Dan dulu aku sempat jual jamu. Sekarang udah nggak jual, jadi ini nggak promo kok. Nggak promo, aku udah nggak jual. Biasanya gitu. Dari kecil atau gimana? Dari kecil sih aku suka minum jamu ya. Dulu kan aku tinggal di Bandung. Di Bandung tuh kalau di rumah suka ada yang lewat membawa jamu gitu loh. Jalan gitu. Iya, kalau di sini susah banget ya carinya ya. Udah bro. Apalagi Ini aku takut nih gitu. Dalam ini waktu dekat akan ada rilis kerjaan baru Ada, atau tapi kalian gak nonton ya? Iya ampun, ada. Iya. Sebentar lagi aku ada tayang di Netflix, itu series aku sama Kak Raditya Dika. Terus ada lagi film Pusaka, sama OPH-nya juga Multivision. Ya, dua-duanya sebentar lagi, tungguin ya. berarti memang tidak mengurangi pekerjaan, artinya lu job masih ambil atau Masih ambil lah, kan aku masih butuh uang. maksudnya Iya. kan banyak tawaran. Itu jangan. Kalau sendiri sekarang sudah Kalau ada itu boleh yang nggak? itu Ini nih, aku bersama dia, manajerku. Atau yang tadi itu yang boleh di detail nggak? Iya, mana? Maksudnya yang yang beda tadi yang kepala darah itu. Oh, gumpalan Dan darah. emang harus semuanya kenapa? Iya, karena katanya di setiap perempuan itu emang ada. Jadi dia bisa, kalau misalnya hamil, dia akan kemakan sama si janinnya gitu. Kayak kok kita jadi ngomongin janin ya? Gitu, jadi makanya harus
hamil gitu. Cuman harusnya masih ada obat sih, aku pantang menyerah ya untuk mencari obat gitu. Apa obatnya? Sampai sekarang selain harus cari waktu itu tuh aku udah sempat dikasih obat sama dokternya selama 3 bulan diminum, tapi ternyata masih ada juga. Jadi aku lagi mau coba buat keluar. Pas tahu harus segera menikah kaget nggak sih kak? Kenapa? Pas tahu obatnya harus menikah kaget nggak sih? Kaget, shock, kayak siapa yang mau nikahin aku gitu. Enggak, iya kaget, tapi aku yakin segala sesuatu itu pasti ada jalan keluarnya. dan dalam tahun ini kan akan mencoba berobat keluar atau gimana sih? Insya Allah tahun ini aku coba cari pengobatan di luar, mudah-mudahan ada. Ya aku mencoba dulu, berusaha berdoa semaksimal mungkin. Doain ya.